Halo teman-teman setiap penonton Kacamata Gilang. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Balik lagi nih di Kacamata Gilang. Teman-teman semua, tahu tidak tentang Pulau Sangihe? Iya, yang belakangan ini lagi ramai diperbincangkan itu. Kira-kira ada apa ya? Emangnya Pulau Sangihe itu ada di mana? Katanya sih ada masalah tentang pertambangan, kemudian burung endemik, hingga masalah lingkungan yang terjadi. Bagi yang penasaran sebenarnya ada apa dengan Pulau Sangihe ini, yuk langsung nonton aja tayangan kali ini sampai habis ya. Profil Pulau Sangihe. Mengutip publikasi Badan Pusat Statistik BPS, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina, serta berada di bibir Samudra Pasifik. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 105 pulau dan 15 kecamatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1012,94 km persegi dan berpenduduk sebanyak 139.262 jiwa pada tahun 2020. Kekayaan alam Pulau Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa gunung api bawah laut. Kemudian wilayah kepulauan itu juga dihuni berbagai macam hewan, tumbuh-tumbuhan, serta biota bawah laut. Terdapat pula burung langka yaitu Seriwang Sangihe atau yang disebut masyarakat lokal sebagai manuk niu. Burung itu hanya ada di Pulau Sangihe. Burung endemik ini sempat dianggap punah selama 100 tahun sampai sekitar 20 tahun lalu mereka terlihat kembali di Pulau Sangihe. Kendati demikian, burung berukuran sekitar 18 cm ini yang berwarna kebiruan dan pemakan serangga ini jumlahnya kini kritis dan semakin terancam punah akibat rencana eksploitasi emas yang berpotensi menghancurkan hutan tempat mereka tinggal. Jika itu terjadi, tak hanya manuk niu yang terancam punah, masih banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah hutan lindung Gunung Sahendaruman, Pulau Sangihe yang juga turut terancam. Rencana dan dampak pertambangan emas. Mengutip Kompas.com, perusahaan tambang emas Sangihe telah mengantongi izin lingkungan dan izin produksi pertambangan di Gunung Purba seluas lebih dari 3.500 hektar. Adapun total izin wilayah yang dikantongi oleh TMS adalah 42.000 hektar atau setengah dari bagian selatan Pulau Sangihe. Rencana pembangunan tambang emas menghadirkan penolakan dari warga Kabupaten Sangihe karena mereka sadar akan dampak yang diberikan penambangan tersebut terhadap alam dan warga sekitar. Aktivitas pertambangan berpotensi merusak kawasan hutan lindung yang menjadi habitat bagi satwa endemik dan spesies terancam punah di pulau tersebut. Selain itu, merkuri yang dihasilkan oleh pertambangan juga dapat mengontaminasi sumber mata air masyarakat setempat. Perhatian semakin meningkat setelah Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong meninggal dunia dalam perjalanan pesawat pulang dari Bali menuju Manado. Beliau diketahui sempat menyurati Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berisi permohonan pembatalan operasi pertambangan emas. Peran penting keanekaragaman hayati. Timbul pertanyaan nih teman-teman semua, mengapa sih kita harus melindungi keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Sangihe? Yang pasti alasan utamanya sih tidak lepas karena setiap makhluk hidup berhak untuk hidup, serta nilai dan peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ditambah lagi, jika habitat yang hilang akan mengancam eksistensi spesies hewan dan tumbuhan sehingga dapat mengakibatkan alam kehilangan fungsinya. Lalu, apa aja sih peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Keanekaragaman hayati atau biasa juga disebut sebagai biodiversitas berperan sebagai penyedia bahan baku untuk konsumsi dan produksi, yang berarti banyak memberikan mata pencarian masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja kayu. Keanekaragaman hayati juga menyediakan ekosistem
yang berarti pasokan oksigen, air, dan udara bersih tergantung dari lestarinya keanekaragaman hayati. Menurut Morton dan Hill, fungsi keseimbangan ekosistem bagi manusia terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada provisioning, yaitu penyedia pangan, serat, dan air. Yang kedua regulation, yaitu sebagai pengendali iklim dan penyakit. 3. Supporting, yaitu mendukung siklus nutrien dan penyerbukan tanaman. Keempat, kultural, yang memberi manfaat spiritual dan rekreasi. Semua sudah diciptakan sesuai peran dan keseimbangannya. Jika alam dan lingkungan rusak, pada akhirnya siapa yang akan merugi? Oke, sekian yang bisa aku sampaikan kali ini. Like jika kalian suka, komen jika ada yang ingin didiskusikan, share jika menurut kalian ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe untuk dukungannya ya. Terima kasih sudah menonton.